Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Dwi Saputri, saya dari mahasiswa Universitas Binawa dengan NIP 0122111094. Di sini saya akan menjelaskan apa sih perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Protection Indonesia dan GDPR Uni Eropa. Oke, selanjutnya adalah di sini, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan General Data Protection Regulation Uni Eropa ialah dua peraturan yang mempunyai tujuan untuk melindungi data pribadi. Walaupun memiliki beberapa kesamaan, tetapi mempunyai beberapa perbedaan tertentu. Sebelum kita mengetahui apa sih perbedaannya, kita harus mengetahui definisi kedua terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu adalah definisi dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Apa sih? Yaitu mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Lalu, kalau misalnya definisi dari General Data Protection Regulation itu yaitu aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang mengikat di negara-negara Uni Eropa. Lalu selanjutnya kita akan mengetahui apa sih perbedaan dari PDP dan GDPR. Menurut Samuel Abrijani Penggarapan, ada 8 perbedaan komponen dalam perlindungan data pribadi antara Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan General Data Protection Regulation Uni Eropa. Yang pertama adalah pengecualian terhadap hak milik data. Dalam RUU PDP, pengecualian terhadap hak pemilik data berlaku secara penuh, sedangkan di GDPR berlaku secara parsial. Lalu yang kedua itu ada pembatasan penyimpanan data pribadi. Dalam RUU PDP, jangka waktu penyimpanan data pribadi dapat diperpanjang secara bebas selama struktur dan tujuannya ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan di Uni Eropa, periode penyimpanan data pribadi dapat diperpanjang untuk tujuan tertentu yang dicakup oleh GDPR. Lalu yang ketiga itu ada kewajiban pengendalian data pribadi. Dalam RUU PDP, kewajiban pengendali data pribadi diatur secara umum, sedangkan GDPR melakukan Data Protection Impact Assessment untuk pemrosesan data pribadi beresiko tinggi. Selanjutnya adalah pengaturan kewajiban prosesor data pribadi. Dalam RUU PDP, hal ini menyeratkan kewajiban mengontrol data pribadi yang juga kewajiban pengolah data pribadi. GDPR mengatur beberapa kewajiban pemproses data pribadi yang berbeda dari kewajiban pengontrol data pribadi. Lalu yang kelima, ada kebutuhan pengumuman data pribadi. Samuel mengatakan RUU PDP telah diatur terkait pengamanan ini secara umum dari kapasitas pengendali dan pengendali ataupun pemproses data. Diatur pada anggaran turunannya, namun berbeda dengan GDPR. Pada anggaran Uni Eropa itu telah detail terkait pengamanan ini. Lalu yang selanjutnya itu terdapat mekanisme cross-border data transfer. Apa sih? Samuel mengatakan persamaannya dengan GDPR pada aspek pertimbangan yang sama. Namun, itu tidak harus diikuti secara bertahap, melainkan berfungsi sebagai opsi pertimbangan. Lalu selanjutnya terdapat mekanisme sanksi. Yang membedakan adalah kalau misalnya GDPR tidak ada pidananya, semua sanksi berupa denda. Namun jika di RUU PDP itu masih ada sanksi pidananya, oke? Lalu yang terakhir itu terdapat Otoritas Perlindungan Data Pribadi. Di Eropa, Otoritas Perlindungan Data Pribadi bersifat independen. Namun sedangkan di RUU PDP, Otoritas Perlindungan Data di bawah pemerintahan. Jadi segitulah perbedaan dan penjelasan dari antara RUU PDP dengan GDPR Uni Eropa. Oke. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kalau misal ada yang dapat kurang dimengerti, bisa komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.